Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas penyakit Newcastle disease atau ND atau bisa juga disebut dengan tetelo. Penyakit ini menjadi momok bagi peternak ayam atau unggas pada umumnya karena menyebabkan kerugian yang sangat besar. Penyakit ini menyebabkan mortalitas yang cukup tinggi, bahkan mencapai 100%. Penyakit ini juga mempengaruhi produksi telur, yaitu menurunkan kualitas dan kuantitas telur dari 9 sampai 60%. Menyebabkan imunosupresan. Artinya, jika unggas terkena penyakit ini, maka akan mudah diserang penyakit lain. Jadi teman-teman juga harus bersiap-siap dengan penyakit ini. Secara alami, virus ND akan menginfeksi ayam melalui dua cara, yaitu melalui pernafasan atau inhalasi dan melalui ingesti atau pencernaan. Ayam yang kena penyakit virus ND ini akan mengeluarkan virus dalam jumlah yang besar, terutama pada feses ataupun mukusnya. Akibat penularan ND ini bisa dari melalui pencernaan, maka ayam bisa terkontaminasi melalui kotoran ayam yang lainnya, yaitu ketika ayam memakan pakannya yang terkontaminasi dari feses kawannya yang terkena penyakit ND ini. Sedangkan melalui saluran pernapasan, yaitu melalui ketika kotoran itu mengering, sehingga partikel-partikel dari kotoran itu yang mengandung virus akan terhirup ya teman-teman dengan ayam yang lain, sehingga penyebarannya itu sangat mudah sekali. Jadi harus hati-hati teman-teman. Selain kotoran yang mengering, mukus yang mengering juga berbahaya. Jadi jika ada ayam teman-teman yang kena ND, dari gejalanya harus segera dipisahkan. Setelah ayam terkena virus ND, biasanya masa inkubasinya itu berkisar 5-6 hari. Setelah itu akan menampakkan gejala-gejalanya. Gejala klinis dari ayam yang terkena virus ND ini, teman-teman bisa lihat dari awal ayam mulai nafsu makannya berkurang, kemudian feses ayam tersebut terdapat warna yang kehijau lumut dan ada gumpalan-gumpalan putih, atau mungkin gejala klinis lainnya berupa kelainan saraf, yaitu seperti ayam jalannya tidak normal atau kepalanya terpuntir ya, tortikolis seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian terjadi proses kematian yang sangat cepat ya. Kemudian selain dari kematian, virus ini juga berpengaruh pada produksi telur dari ayam, sehingga ayam akan menghasilkan telur yang kualitasnya jelek, misalkan kerabang yang pucat dan ukuran yang relatif kecil. Adapun teman-teman jika penasaran, misalkan ayamnya mati dalam jumlah yang sangat besar, kemudian teman-teman ingin melihat ini dari gejalanya penyakit apa, teman-teman bisa melakukan bedah bangkai. Nah, dari situ teman-teman mendapatkan beberapa gejala khas, misalkan adanya peradangan pada saluran pernapasan, misalkan laring dan trakea. Selain dari saluran pernapasan, teman-teman juga bisa melihat dari organ saluran pencernaan, misalkan di proventriculus ya, atau tembolok atau gizzard. Teman-teman bisa lihat di situ adanya bintik-bintik peradangan. Pada organ lain teman-teman juga bisa menjumpai, misalkan pada organ limfoid teman-teman bisa menjumpai adanya radang pada tonsil dan Peyer's patch. Atau pada sistem organ lain, misalkan teman-teman lihat pada organ reproduksi pada ovarium ayam, jika kasusnya itu memang parah ya, ovarium itu akan lembek dan bahkan bisa pecah ya pada kasus-kasus tertentu seperti itu. Nah, jadi bagaimana kira-kira mengendalikan virus ND ini atau mengendalikan dari penyakit tetelo ini? Nah, pada peternak yang skalanya besar mungkin ya sudah sangat modern pengendaliannya melalui vaksin dan lain sebagainya, bahkan biosecurity, kemudian ya semua dengan alat yang canggih. Nah, tapi bagi teman-teman yang peternak dengan modal yang sederhana, terjangkau dan masih pas-pasan misalkan seperti itu, ya langkah-langkah tradisional itu yaitu rutin membersihkan tempat pakan dan minumnya 2 hari sekali minimal teman-teman. Kemudian untuk kotoran ayam itu sebisa mungkin ya memang harus
dibersihkan secepatnya, jangan sampai menumpuk, karena memang kotoran itulah yang menjadi sumber segala penyakit. Kemudian jangan lupa untuk menyemprot ya, kira-kira menggunakan desinfektan, Baiklin dan sebagainya yang kira-kira teman jangkau di daerah teman-teman, sehingga penularannya itu berkurang. Jikalaupun teman-teman misalkan beternak ayam kampung yang sederhana, kemudian terinfeksi ND, dengan teman-teman sudah melakukan persiapan terlebih dahulu, kemungkinan ya terinfeksi hanya dengan konsentrasi yang rendah, sehingga ayam teman-teman masih sehat, masih kuat, dan masih bisa mampu bertahan hidup. Mungkin itu saja teman-teman. Jika teman-teman ingin komen, silahkan komen di bawah ya, di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, dukung channel ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang sedang berjuang berternak agar tetap jaya. Untuk pengobatan dari ayam yang sudah terkena virus ND ini, itu teman-teman memberikan antibiotik, vitamin, dan juga pakan yang cukup. Antibiotik itu untuk melawan bakteri yang ketika pertahanan tubuh ayam itu menurun, maka setidaknya dengan antibiotik itu bisa mencegah penyakit yang bersumber dari bakteri. Sedangkan untuk vitamin itu yaitu membantu daya tahan tubuh ayam agar bisa sebagaimana secepat mungkin melawan dari virus yang sudah berada di dalam tubuh si ayam. Dengan pakan ya tentu saja kita tetap positive thinking, ayam itu produktif.